Pada pagi hari ini, perkenankan kami mengundang Bapak, Ibu, Saudara untuk hadir di Zoom meeting kali ini di ruangan ini. Akan disampaikan oleh sekolah informasi pengunduran jadwal AN dan juga persyaratan untuk kenaikan kelas bagi putra-putri Bapak, Ibu. Untuk menyingkat acara, kita akan susunan acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga penjelasan dan arahan dari kepala sekolah, yang keempat warna sari, dan yang kelima penutup. Berikutnya kita untuk mensukseskan acara ini dan untuk lancarnya acara ini sampai dengan selesai, kita akan hantarkan Bapak Ibu Saudara untuk membuka dengan doa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa kami persilakan. Selesai. Menginjak acara berikutnya, akan ada arahan dan sosialisasi dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Salatiga. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sepertinya belum bisa di-unmute, Ibu. Assalamualaikum, Bapak Ibu, sehat selalu. Pak Pri, terima kasih. Mungkin bisa saya mulai, Bu Ahmad. Injih, Bu, teras pun melai, Bu. Baik, akan saya mulai, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Ketua Komite SMA Negeri 3 Salatiga beserta jajaran, Bapak Ibu Waka beserta jajaran, Bapak Ibu guru, karyawan SMA Negeri 3 Salatiga, Bapak Ibu wali kelas, dan segenap Bapak Ibu orang tua, wali,
kelas 10 dan kelas 12 yang pagi hari ini berkenan hadir dalam acara pertemuan secara daring dengan pihak sekolah. Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan, sedikit ingin kami informasikan beberapa hal dan mohon maaf, ternyata ada beberapa kendala di dalam pelaksanaan pagi hari ini, sehingga Bapak Ibu yang tadi sudah awal-awal masuk terpaksa menunggu kami. Tapi alhamdulillah sampai saat ini sudah ada 220 Bapak Ibu yang bisa bergabung untuk pertemuan pagi hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk meningkat waktu, ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan terkait dengan surat edaran yang kami terima pada tanggal 5 Februari 2021, yaitu terkait dengan syarat-syarat kenaikan kelas untuk kelas 10 dan kelas 11. Bapak Ibu, seperti kita ketahui sampai saat ini anak-anak masih belajar di rumah. Kemudian ada beberapa hal juga yang untuk tahun 2020 ini, 2021 kita lakukan dalam upaya bagaimana memberikan pelayanan terbaik untuk anak-anak. Kemudian juga bagaimana pembelajaran di SMA Negeri 3 yang terkait dengan pembelajaran, target dari pembelajaran kita yaitu adanya kenaikan nilai baik itu secara pengetahuan, baik itu sikap maupun psikomotorik. Nah, dengan adanya hal-hal seperti itu Bapak Ibu, maka sekolah memberikan beberapa upaya, melakukan beberapa upaya agar semuanya bisa tercapai. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sebelum materi pokok kami sampaikan, untuk tahun 2021 ini ada beberapa target yang ingin kami capai. Sekolah tidak bisa melaksanakan sendiri tanpa dukungan penuh dari orang tua. Target yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu kepada panjenengan semua, yaitu yang terkait, yang pertama, bahwa tahun ini, tahun 2021, kita akan mengikuti akreditasi sekolah yang sudah habis masanya pada bulan Oktober 2021. Maka kami melakukan persiapan-persiapan untuk akreditasi sekolah. Kita tahu bahwa akreditasi sekolah ini merupakan suatu harga diri suatu sekolah, maka kami mempersiapkan untuk akreditasi sekolah itu tidak hanya tahun ini, tetapi tahun-tahun kemarin juga sudah kami persiapkan. Hanya saja mungkin untuk tahun ini akan lebih. Bapak Ibu perlu periksa bahwa tahun 2016 akreditasi yang terakhir kita memperoleh nilai 97. Nah, harapan kami tahun ini nilai yang kami peroleh tidak hanya 97, insya Allah bisa naik. Nah, kami bisa naik dengan catatan ada dukungan penuh dari orang tua. Kami sedang berbenah Bapak Ibu, walaupun ini di masa pandemi, tidak menyurutkan upaya-upaya kami untuk selalu meningkatkan keberadaan lembaga, yaitu SMA Negeri 3 Salatiga. Ada 8 SMP yang harus kami penuhi untuk menuju akreditasi yang sebentar lagi mungkin akan dilaksanakan. Biasanya pelaksanaan itu pada bulan Juli, kemudian Agustus itu penilaiannya, kemudian nilai keluar atau sertifikat keluar itu bulan Oktober ataupun November, karena akreditasi ini di bulan penanggalannya di bulan Oktober. Nah, target kami yang kedua Bapak Ibu, target kami yang kedua yaitu kami ingin
sekolah ini juga menjadi sekolah adiwiyata. Nah, untuk menjadi sekolah adiwiyata, Bapak Ibu, kami juga tidak bisa berjalan sendiri tanpa dukungan dari orang tua. Karena untuk adiwiyata ini tidak sekedar sekolahnya bagus, sekolahnya bersih, tidak. Tetapi bagaimana keterlibatan seluruh stakeholder yang ada di SMA Negeri 3 ini yang kuyung tentang kesadaran lingkungan. Itu pun sudah kami sampaikan, kita cantumkan di dalam visi SMA Negeri 3. Dan perlu kami informasikan Bapak Ibu, tahun kemarin kami mengikuti lomba perpustakaan nasional. Kita secara penilaian provinsi kita juara 1, kemudian kita maju nasional, dan mohon maaf baru bisa ke 10 besar. Kita ada di ranking 7 untuk nasional perpustakaan SMA Negeri 3. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita juga sudah bisa berbagi pada sekolah-sekolah yang ada di sekeliling kita, utamanya untuk akreditasi perpustakaan. Kemudian perpustakaan kita juga sudah bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui elit Mandisa. Kemudian melalui perpus juga ini kita punya program-program, walaupun di masa pandemi anak-anak surut di dalam menggunakan perpustakaan atau memanfaatkan perpustakaan untuk pembelajaran, karena di dalam perpustakaan itu sudah kita secara online. Kita menyediakan buku-buku yang e-book maupun yang buku dalam versi cetak. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan perpustakaan yang ada, didukung oleh lingkungan yang nyaman, kami berusaha memberikan sebaik mungkin pelayanan kepada anak-anak, sehingga anak-anak ini memperoleh sesuatu yang memang betul-betul bermakna untuk kehidupan mereka ke depan. Yang berikutnya Bapak Ibu, itu tadi sedikit tentang apa yang ingin kita capai untuk tahun 2021 dan apa yang telah kita peroleh kemarin-kemarin. Nah, Bapak Ibu, di dalam kegiatan kita pagi hari ini yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Amel selaku host di dalam pertemuan ini, bahwa bagaimanakah untuk syarat-syarat ketentuan kenaikan kelas untuk anak-anak kelas 10 dan kelas 11. Mungkin Bapak Ibu yang bergelut di dunia pendidikan atau khususnya menjadi guru ataupun di lembaga-lembaga pendidikan, hal ini mungkin sudah Bapak Ibu peroleh. Kalau sudah Bapak Ibu peroleh, nanti mohon kalau sekiranya saya menyampaikan ada hal-hal yang masih kurang, mohon untuk ditambahkan, karena saya lihat ada teman saya, sahabat saya, Kepala SMA Negeri 1 Ungaran, Pak Pri. Pak Pri, nanti kalau ada yang kurang mohon ditambahkan ya Pak Pri. Pak Turgut, Pak Pri. Kemudian kami menindaklanjuti surat edaran nomor 1 tahun 2021. Persyaratan-persyaratan di dalam kenaikan kelas Bapak Ibu, kami sengaja ini tidak membuat tulisan ulang, kami takut salah Bapak Ibu, maka kami langsung ambil. Jadi kami langsung ambil. Bagaimanakah syarat kenaikan kelas bagi anak-anak kelas 10 dan kelas 11? Yang pertama, kenaikan kelas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut. Nomor 1 Bapak Ibu, yang kita kenal dengan ujian akhir semester, ini kita bisa lakukan berupa portofolio, evaluasi atau nilai rapot, nilai sikap, atau perilaku dan prestasi yang diperoleh sebelumnya. Bisa berupa penghargaan lomba dan sebagainya. Kemudian yang kedua, bisa juga kita berikan penugasan. Kemudian yang ketiga, tes secara luring atau daring. Kemudian yang keempat, bentuk kegiatan penilaian yang lain ditetapkan oleh satuan pendidikan atau sekolah. Bapak Ibu, dalam hal ini
sekolah menetapkan beberapa cara, yaitu yang pertama kita menggunakan portofolio, kemudian juga kita menggunakan prestasi-prestasi anak, kita memperhatikan juga prestasi-prestasi anak yang telah diperoleh, kemudian juga penugasan. Sedangkan untuk tesnya, untuk mengukur kognitifnya, kita akan melakukan secara daring, yaitu sesuai dengan kegiatan yang kita lakukan di dalam PJJ. Kita memang selama ini dari 15 Maret tahun 2020 sampai 15 Februari 2021 kita masih laksanakan dengan cara daring. Maka untuk penilaian pun ini akan kita lakukan secara daring. Seandainya ini tidak ada ketentuan, kalau toh nanti di dalam perjalanan ada surat edaran lagi yang berkaitan dengan pelaksanaan penilaian kenaikan kelas, akan kami informasikan ulang Bapak Ibu. Jadi untuk saat ini kami masih berpegang pada surat edaran dari Menteri Pendidikan, yaitu nomor 1 tahun 2021, yaitu untuk mengurangi penyebaran COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir, tetapi pembelajaran tidak boleh berakhir. Yang kedua, Bapak Ibu, perlu kami sampaikan untuk ujian akhir semester kenaikan kelas dirancang mendorong aktivitas belajar yang bermakna dan tidak mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa kita pungkiri, kita tidak bisa memberikan secara pembelajaran seperti ketika kita tatap muka. Jadi pembelajaran secara daring, ini kita berupaya semester kemarin Bapak Ibu, kita menggunakan bermacam-macam media pembelajaran yang digunakan di dalam daring SMA Negeri 3 Salatiga, tapi tetap kita memberikan merdeka belajar. Jadi merdeka belajar artinya bukan kita mau seenak sendiri di dalam belajar, tetapi kita diperbolehkan guru menggunakan berbagai media di dalam penyampaian pembelajaran. Demikian juga dengan anak-anak. Merdeka belajar artinya bukan berarti anak-anak kita biarkan begitu saja di dalam belajar, tetapi mereka kita berikan suatu kebebasan, yaitu cara-cara mereka memperoleh pembelajaran. Jadi itu arti dari media pembelajaran, itu merupakan arti atau makna dari merdeka belajar dan merdeka mengajar. Jadi merdeka mengajar boleh menggunakan apapun. Nah, Bapak Ibu, awal bulan ini untuk memudahkan sekolah, memonitor tentang kegiatan pembelajaran di SMA Negeri 3, kami mencoba menggunakan aplikasi yang baru, yaitu media didik. Nah, dengan media didik, Bapak Ibu, kami bermaksud agar di dalam pembelajaran ini lebih efisien, kemudian lebih mudah untuk melakukan supervisi, kemudian guru mencari materi-materi juga lebih mudah, siswa juga lebih mudah di dalam mengikuti pembelajaran. Ini masih sedang taraf uji coba Bapak Ibu di dalam kita melaksanakan kegiatan aplikasi yang baru atau LMS yang akan kita gunakan, yaitu dari media didik. Nah, Bapak Ibu, tadi sudah kami sampaikan bahwa tidak mungkin sekolah ini akan menuntut persis kurikulum itu harus tercapai
seperti ketika kita pembelajaran secara luring. Namun kami tetap berupaya maksimal. Bagaimana kami membentuk sikap perilaku anak-anak, karena salah satu ketentuan untuk naik kelas itu anak-anak juga harus memiliki minimal nilai yang baik. Nilai dari perilaku, sikap itu baik. Nah, untuk kegiatan kita agar anak-anak itu memiliki sikap yang baik, memiliki karakter yang baik, dan ini merupakan tanggung jawab bersama, yaitu kita tahu ada trilogi pendidikan, menjadi tanggung jawab siapa pendidikan, pendidikan merupakan tanggung jawab kita bersama, yaitu tanggung jawab orang tua, merupakan pendidik pertama, kemudian yang kedua sekolah, dan yang ketiga adalah masyarakat. Itu merupakan trilogi pendidikan. Dan insya Allah kalau ketiga-tiganya itu bisa bersatu padu, anak-anak kita akan memperoleh apa yang seharusnya mereka peroleh. Maka mulai tahun ini Bapak Ibu, kami membuat suatu program untuk anak-anak agar ada kedekatan antara orang tua, antara anak, antara sekolah. Maka kami membuat suatu program yaitu Sapa Pagi. Mungkin Bapak Ibu juga sudah perso bagaimana itu program Sapa Pagi yang disampaikan oleh SMA Negeri 3 untuk anak-anak kita. Program Sapa Pagi Bapak Ibu ini dilaksanakan setiap pagi oleh Bapak Ibu guru untuk ngecek bagaimana putra-putra panjenengan di dalam kesiapannya mengikuti pembelajaran secara daring. Akan dilihat oleh guru-guru, yaitu bagaimana dia menggunakan seragam sekolah terkait dengan memiliki yang mereka gunakan, kemudian apakah menggunakan nama, apakah menggunakan lokasi, apakah menggunakan level kelas, apakah seragam yang digunakan juga sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan di dalam PP yang mengatur tentang seragam sekolah. Kemudian kami juga ngecek karena anak-anak itu merasa Bapak Ibu karena belajar di rumah, anak-anak merasa bahwa ini libur, padahal sebenarnya tidak libur. Jadi dia belajar biasanya di sekolah, ini di rumah. Maka kami pun ngecek bagaimana rambutnya anak-anak, khususnya untuk yang anak laki-laki Bapak Ibu. Jadi biasanya karena sudah tidak ke sekolah, sudah tidak terawasi, rambut dibuat bermacam-macam warna. Dia mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya. Maka kami tetap memperhatikan itu, yaitu guru akan ngecek seberapa mereka betul-betul tahu tentang tata tertib sekolah. Karena untuk rambut, untuk semua itu sudah tercantum di dalam tata tertib sekolah. Bagi Bapak Ibu yang putranya kelas 10, awal masuk itu sudah disodori untuk tata tertib. Kalau sekiranya itu bisa dilaksanakan, mau mengikuti, kemudian Bapak Ibu, orang tua, itu Tapa Asmo setuju dengan tata tertib yang ada. Kenapa tata tertib itu kita terapkan Bapak Ibu? Tidak lain tadi kami menyampaikan awal bahwa kami harus membentuk karakter-karakter siswa, terutama untuk karakter-karakter dasar, yaitu ada 3 karakter dasar yang bisa membuat seseorang sukses. Dia harus jujur, dia harus disiplin,
dia harus memiliki rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab di mana Bapak Ibu, kami selalu ngecek tugas-tugas yang dilakukan oleh anak-anak. Ini cara kami untuk melihat apakah anak-anak itu tanggung jawab atau tidak di dalam keseharian mereka. Nah, Bapak Ibu, di dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan tadi, yaitu ada sapa pagi, setiap hari Jumat, Bapak Ibu, setiap hari Jumat karena jam kerja kita Jumat itu sampai pukul 2, maka 1+1/4 biasanya kami melaksanakan rapat evaluasi, yaitu evaluasi seluruh kegiatan yang telah dilakukan selama 1 minggu, baik itu terkait dengan anak-anak yang tidak mengikuti pembelajaran, berarti terkait dengan kognitif mereka, kemudian juga terkait dengan sikap dari anak-anak. Itu akan direkap, kemudian dilaporkan kepada pihak sekolah, setelah itu ditindaklanjuti. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang pernah diundang ke sekolah terkait dengan pembelajaran daring. Perlu Bapak Ibu perso juga, ternyata Bapak Ibu masih ada anak yang sampai saat ini mengatakan pada orang tuanya bahwa di sekolah itu belum ada pembelajaran, belum ada apa-apa, padahal pembelajaran sudah kita mulai dari semester awal. Nah ini, kalau kita tidak melakukan evaluasi, maka kita tidak akan tahu. Ya, tidak akan tahu bagaimana perkembangannya anak. Jadi mohon bantuannya Bapak Ibu, walaupun kita mungkin di tengah-tengah kesibukan Bapak Ibu, yang mana Bapak Ibu juga harus bekerja, kemudian harus menyiapkan segala sesuatunya untuk anak, Bapak Ibu harus tetap, kami mohon bantuan Bapak Ibu tetap memperhatikan pembelajaran anak. Kalau ada apa-apa silakan untuk komunikasi dengan sekolah. Kemudian yang kedua, hal penting yang kami sampaikan selain syarat-syarat kelulusan, kenaikan kelas tadi Bapak Ibu, yang kedua tentang asesmen nasional. Bahwa asesmen nasional tidak lagi sekarang tahun ini ada ujian nasional untuk menentukan kelulusan, tetapi melalui asesmen nasional. Nah, ini yang kemarin itu saya sempat tertawa sendiri Bapak Ibu. Jadi pukul 10 sampai pukul 12 karena waktu itu molor, bukan molornya karena waktu kita tidak, tetapi molor karena ternyata banyak sekali orang tua hanya jawab dengan orang tua, sehingga yang tadinya pertemuan itu kita hanya ingin menyampaikan dari pukul 10 sampai pukul 12, ternyata karena banyak sekali tanya jawab, komunikasi antara sekolah dengan orang tua, sampai 12:30. Jam 1 baru kita tutup. Ternyata Bapak Ibu di luaran itu ada edaran tentang penundaan asesmen nasional. Jadi asesmen nasional bukan ditiadakan tetapi ditunda. Yang tadinya jadwal awal itu akan dilaksanakan pada bulan Maret, ternyata diundur sampai bulan September. Nah ini di dalam asesmen nasional, jadi kalau di dalam ujian nasional yang diukur hanya individu itu sendiri penentuan kelulusan, tetapi di dalam asesmen nasional yang diukur adalah kinerja seluruh sekolah, yang diukur adalah sekolah. Karena apa? Di dalam asesmen nasional Bapak Ibu itu terdiri dari 3 hal. Yang pertama yaitu tentang AKM. AKM di sini adalah mengukur anak-anak. Dari sisi apa yang diukur? Dari sisi literasinya, kemudian juga dari sisi numerasinya. Nah ini juga sekolah sedang mempersiapkan Bapak Ibu agar anak-anak itu tidak merasa kesulitan nanti jika mengikuti
assessment ini. Jadi AKM itu hanya diikuti oleh siswa. Jadi tadi saya sampaikan AKM itu terdiri dari 2, yaitu numerasi dan literasi. Kemudian ada survei karakter. Untuk survei karakter, siapa yang menjadi sasaran? Yang menjadi sasaran adalah siswa, guru, dan kepala sekolah. Jadi tidak hanya siswa saja, tetapi di sini guru dan kepala sekolah juga dilibatkan. Yang ketiga yaitu survei lingkungan belajar. Survei lingkungan belajar yang menjadi sasaran adalah siswa, guru, kepala sekolah. Jadi untuk asesmen nasional yang akan dilaksanakan pada bulan Maret awalnya ditunda menjadi bulan September. Nah, masih menjadi pertanyaan kami Bapak Ibu, awal yang menjadi sasaran dari asesmen nasional itu adalah siswa kelas 11. Nah, kalau siswa kelas 11 artinya siswa yang saat ini ada di kelas 11 kalau pelaksanaannya itu bulan Maret. Ternyata ini ditunda sampai bulan September. Apakah ini nanti yang menjadi sasaran anak-anak yang kelas 10 saat ini, ataukah mereka yang tahun ini duduk di kelas 11? Karena apa? Kemarin itu sudah keluar daftar nominasinya Bapak Ibu, siapa yang siswa yang mengikuti asesmen nasional. Jadi kelas 11 orang tuanya kemarin sudah kita panggil, kita mengadakan Zoom juga karena tidak mungkin kita melaksanakan secara luring Bapak Ibu. Jadi sudah kita lakukan pertemuan dengan orang tua khususnya kelas 11 terkait dengan asesmen nasional. Nah, ini perlu saya sampaikan pada kesempatan ini khususnya untuk kelas 10, siapa tahu nanti ada perubahan sasaran, artinya siapa yang berhak mengikuti, yang harus mengikuti asesmen nasional khususnya tentang AKM. Karena sekolah tidak diperkenankan untuk memilih siswa. Jadi yang menentukan itu dari kementerian. Karena seluruh data siswa, data guru, data tenaga kependidikan, semuanya itu sudah masuk di database-nya kementerian. Jadi ada nanti mungkin diambil dari sekolah-sekolah yang memiliki peringkat tinggi, memiliki di tengah-tengah, paling bawah, ini mungkin diambil berdasarkan data-data yang telah dimiliki kementerian berdasarkan laporan-laporan yang sudah kami sampaikan ke sana. Saya kira itu Bapak Ibu. Oh ya maaf, yang terkait dengan adiwiyata nih Bapak Ibu, yang terkait dengan adiwiyata, mohon nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan pada sekolah bagaimana agar adiwiyata itu bisa tercapai, kita bisa masuk adiwiyata nasional. Biasanya itu penilaian ada di bulan Mei, Juni, tetapi pengumuman itu biasanya ada di bulan November. Pemberian penghargaan ada di bulan November. Mengingat SMA Negeri 3 pada tahun 2016 itu sudah masuk di provinsi, maka tahun ini kita persiapan kita adalah masuk ke nasional. Dan alhamdulillah untuk sertifikat yang dari provinsi itu masih berlaku, sudah kami sampaikan ke panitia provinsi, itu masih berlaku, jadi nanti kita langsung ikut ke nasional. Saya ingin membawa sekolah ini tidak hanya di kognitifnya, tetapi juga perilaku-perilaku yang lain, karakter-karakter yang lain, itu tertanam pada putra-putri Bapak Ibu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan terkait dengan kegiatan kita pagi hari ini.